Understanding by Design atau bisa disingkat UBD memiliki penilaian yang terbuka. Penilaian pada UBD berupa hasil kerja, sehingga di dalam penilaian diperlukannya perangkat untuk menilai pemahaman tidak hanya satu model saja. Proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu dan digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman siswa. Kriteria merupakan basis penilaian yang konsisten dan adil. Selain itu, dapat menyoroti aspek-aspek bukti dari unjuk kerja sesuai tujuan pembelajaran. Kriteria bisa saja mengenai imajinasi, namun dapat juga mengukur keterlibatan peserta didik yang berupa kedalaman dan kredibilitas unjuk kerja peserta didik. Penilaian dan evaluasi Understanding by Design memiliki 6 aspek, salah satunya kemampuan aplikasi. Di dalam kemampuan aplikasi ada 5 indikator yang akan dicapai, yaitu yang pertama efektif, efisien, fasih, adaptif, dan anggun. Efektif. Efektif adalah cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif, kemudian mengimplementasikan pekerjaan dengan tepat dengan waktu yang cepat. Pembelajaran efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan. Indikator pembelajaran efektif yaitu yang pertama, kecermatan penguasaan, yang kedua, kecepatan unjuk kerja, yang ketiga, tingkat ahli belajar, yang keempat, tingkat retensi. Untuk kecermatan penguasaan dapat difokuskan pada peserta didik maupun pengajar. Aspek yang kedua dari kemampuan aplikasi adalah efisien. Efisien merupakan penggunaan sumber daya seperti biaya, waktu, usaha, atau tenaga untuk mencapai tujuan dalam melakukan kegiatan. Belajar efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Yang diminimalkan di sini yaitu berupa waktu, tempat, sarana prasarana belajar, dan lain-lain. Efisiensi pembelajaran biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai siswa dan atau jumlah biaya pengajaran yang digunakan. Manfaat efisiensi yaitu mengurangi atau melakukan penghematan sumber daya dalam melakukan suatu kegiatan, memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin sehingga tidak ada yang terbuang secara percuma untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang diharapkan. Yang ketiga, fasih. Fasih dapat dikelompokkan menjadi 3 hal, yakni yang pertama, fasih dalam kata, fasih dalam kalimat, dan fasih dalam pembicara bahasa. Secara umum, kefasihan itu terkait dengan pembelajaran bahasa. Kefasihan dalam membaca dapat diartikan sebagai kemampuan membaca teks dengan mudah, cepat, dan ekspresif, tanpa banyak usaha dan dengan sedikit kesulitan untuk memahami arti dan teks bacaan yang dibaca. Yang keempat yaitu adaptif. Adaptif merupakan proses pembelajaran dengan menyesuaikan kondisi, kebutuhan, dan lingkungan siswa sehingga terjadi penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan penggunaan metode pembelajaran adaptif di sekolah, maka akan mempermudah peserta didik dalam memahami, mengerti, dan melakukan kegiatan pembelajaran secara lebih aktif sesuai keperluan peserta didik. Anggun adalah apik, berwibawa, baik, cantik, dan elegan dalam tingkah laku, gaya maupun rupa. Pembelajaran yang anggun juga dapat dikaitkan dengan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Hubungan yang kuat antara guru dan siswa tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan. Pembelajaran yang di dalamnya ada cerita, ada nyanyian, ada tantangan, dan ada pemenuhan rasa ingin tahu siswa.